Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Barra bin Malik Al-Ansari merupakan saudara daripada Anas bin Malik Al-Ansari, pelayan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia laki-laki pemberani, bernyali besar dan bertekad baja, di mana Al-Faruq menulis kepada para gubernurnya di seluruh wilayah kekuasaannya, jangan menyerahkan pasukan kaum muslimin kepadanya. Aku khawatir dia akan mencelakakan mereka karena keberaniannya. Kalau kita berbicara berita-berita kepahlawanan Al-Barra bin Malik, niscaya pembicaraan menjadi panjang dan kesempatan menjadi sempit. Oleh karena itu kita memilih untuk menurunkan satu kisah dari kisah-kisah kepahlawanannya. Kisah ini berawal sejak saat-saat pertama dari wafatnya baginda Nabi SAW dan kepergian beliau menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kabilah-kabilah Arab mulai keluar berbondong-bondong meninggalkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah sebelumnya mereka masuk berbondong-bondong ke dalam agama Islam. Maka Khalifah As-Siddiq tetap tegak menghadapi fitnah yang merusak ini. Layaknya gunung yang berdiri kokoh, dia menyiapkan 11 pasukan dari orang-orang Muhajirin dan Ansar. Dia mengibarkan 11 panji komando untuk memimpin pasukan tersebut. Lalu dia mengirimkan semuanya ke segala penjuru Jazirah Arabia untuk mengembalikan orang-orang murtad ke jalan petunjuk dan kebenaran, untuk membawa orang-orang yang menyimpang dari jalan yang benar dengan tajamnya pedang. Orang-orang murtad yang paling besar kekuatannya, paling banyak anggotanya adalah dari Bani Hanifah, para pengikutnya Musailamah Al-Kadzab. Musailamah didukung oleh 40.000 orang dari kabilahnya dan para sekutunya. Mereka termasuk para petarung-petarung yang tangguh. Kebanyakan dari pengikutnya adalah orang-orang yang mengikutinya karena fanatisme kesukuan, bukan karena beriman atau percaya kepadanya. Sebagian di antara mereka berkata, "Aku bersaksi bahwa Musailamah adalah pembual besar dan Muhammad adalah orang yang benar. Namun pembual dari kabilah Rabi'ah lebih kami cintai daripada orang yang jujur dari kabilah Mudar." Musailamah mengalahkan pasukan kaum muslimin yang keluar memerangi mereka dengan kepemimpinan Ikrimah bin Abu Jahal. Musailamah berhasil memukul mundur tentara Islam ketika itu. Maka As-Siddiq mengirim pasukan kedua dengan dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid, yang beranggotakan para sahabat besar dari kalangan orang-orang Muhajirin dan Ansar. Di barisan depan pasukan ini adalah Al-Barra bin Malik Al-Ansari dan beberapa pahlawan pemberani kaum muslimin. Dua pasukan bertemu di bumi Yabamah di Najd. Perang belum berlangsung lama, tetapi sudah terlihat keunggulan pasukan Musailamah. Bumi yang diinjak oleh pasukan kaum muslimin mulai bergoncang. Mereka mulai melangkah mundur sehingga pasukan Musailamah mampu menerobos markas Panglima Khalid bin Al-Walid dan membongkar tiang-tiangnya dan hampir saja membunuh istrinya kalau tidak ada seorang muslim yang menyelamatkan. Pada saat itu kaum muslimin merasakan sebuah bahaya yang sangat besar. Mereka menyadari bahwa jika mereka kalah di depan Musailamah, niscaya Islam tidak akan pernah berdiri tegak setelah hari itu. Allah yang tiada sekutu baginya tidak ada akan pernah lagi disembah di bumi Jazirah Arab. Khalid maju menghampiri pasukannya, lalu dia mulai menata ulang, memisahkan orang-orang Muhajirin dan orang-orang Ansar. Dia juga memisahkan orang-orang pedalaman dari pasukan-pasukan yang lain. Khalid mengumpulkan anak dengan bapaknya di bawah panji salah seorang dari suku mereka, agar masing-masing dari mereka menunjukkan kepahlawanannya di medan perang, agar diketahui di mana titik kelemahan kaum muslimin. Genderang perang kembali ditabuh di antara kedua kubu. Pasukan Musailamah berperang dengan teguh di medan perang. Layaknya gunung yang tegak menjulang tinggi, mereka tidak terpengaruh oleh banyaknya jumlah korban yang berjatuhan.
Khalid melihat bahwa peperangan semakin sengit dan mencapai puncaknya. Pada saat itu Khalid menoleh kepada Al-Barra dan berkata, "Majulah wahai pemuda Ansar." Maka Al-Barra melihat kepada kaumnya dan berkata, "Wahai orang-orang Ansar, jangan ada salah seorang dari kalian yang berfikir untuk pulang ke Madinah. Tidak ada Madinah bagi kalian setelah hari ini. Yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa taala semata dan mati sebagai orang syahid." Kemudian dia melangkah maju, menyerang orang-orang musyrik. Dia menerjang membelah barisan musuh sehingga bumi yang dipijak oleh Musailamah dengan pasukannya bergoncang. Maka mereka pun mundur berlindung ke dalam benteng yang kemudian dikenal dengan benteng kematian, karena banyaknya korban yang terbunuh di dalamnya. Benteng kematian ini sangat luas, dindingnya tinggi. Musailamah dengan ribuan penduduknya masuk dan mengunci pintu benteng dari dalam. Mereka melindungi diri mereka dengan ketinggian bentengnya. Selanjutnya mereka menghujani kaum muslimin dengan anak panah dari dalam benteng. Maka anak panah turun kepada kaum muslimin layaknya hujan yang turun dari langit. Pada saat itulah pahlawan kaum muslimin yang pemberani Al-Barra bin Malik melangkah ke depan. Dia berkata, "Wahai kaum muslimin, letakkan aku di sebuah tameng. Angkatlah tameng itu di ujung tombak. Kemudian lemparkan aku ke dalam benteng dekat pintu gerbangnya. Kalau aku tidak gugur, maka aku akan membukakan gerbangnya untuk kalian." Dalam sekejap Al-Barra sudah duduk di sebuah tameng, berbadan kurus dan kerempeng. Puluhan tombak mengangkatnya dan melemparnya ke dalam benteng. Maka Al-Barra turun di antara mereka layaknya sebuah halilintar. Al-Barra melawan mereka sendiri di dekat gerbang benteng, menebaskan pedangnya sehingga dia berhasil menyudahi perlawanan 10 orang dari mereka dan membuka benteng, sekalipun dia harus menerima 80 lebih luka di tubuhnya berupa tusukan anak panah ataupun tubasan daripada pedang. Maka kaum muslimin berhamburan masuk ke dalam benteng kematian dari dinding-dindingnya dan pintu-pintunya. Mereka menebaskan pedang-pedang mereka ke leher orang-orang yang murtad yang berlindung di dalam benteng. Kaum muslimin bisa membunuh sekitar 20.000 orang dari mereka. Kaum muslimin sampai kepada Musailamah dan mengirimnya ke pintu kematian. Al-Barra dibawa ke tendanya untuk diobati. Khalid bin Al-Walid menyempatkan diri untuk tinggal selama 1 bulan di bumi Yamamah dalam rangka mengobati luka-lukanya, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberinya kesembuhan dan menetapkan kemenangan bagi kaum muslimin. Al-Barra terus mencari syahadah yang menjauhinya di perang Yamamah. Dia terus menerjuni perang demi perang. Dia sangat ingin mewujudkan impian besarnya, rindu ingin bertemu dengan Nabi Muhammad SAW yang mulia. Tibalah saat penaklukan kota Tustar di negara Persia. Orang-orang Persia bersembunyi di salah satu bentengnya yang sangat tinggi. Maka kaum muslimin mengepung mereka dari segala penjuru seperti gelang mengelilingi pergelangan tangan. Pengepungan berlangsung lama. Orang-orang Persia merasakan beratnya pengepungan. Maka mereka mulai mengelurkan rantai-rantai besi dari atas dinding benteng mereka. Padanya tergantung kait-kait yang telah dibakar dengan api, sehingga keadaannya lebih panas daripada bara. Kait-kait panas ini menyambar kaum muslimin dan menjepit mereka. Yang terjepit akan terangkat ke atas. Selanjutnya dia akan mati atau mendekat kematian. Salah satu pengait besi itu menyambar Anas bin Malik, saudara daripada Al-Barra bin Malik. Al-Barra langsung memanjat dinding benteng, memegang rantai besi yang menyambar saudaranya. Dia melawan kait yang berusaha untuk melepaskan saudaranya darinya. Tangan Al-Barra terbakar dan mengeluarkan asap. Namun dia tidak memperdulikannya, sehingga dia berhasil menyelamatkan saudaranya. Al-Barra turun ke bumi setelah tangannya hanya tinggal tulang tanpa daging. Dalam perang ini Al-Barra bin Malik Al-Ansari berdoa kepadanya agar melimpahkan syahadah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya, di mana dia gugur sebagai orang yang syahid yang bangga bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan wajah Al-Barra bin Malik berseri-seri di dalam surga, membuatnya tenang karena bisa menyusul baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Semoga Allah meridainya dan menjadikannya ridha. Mudah-mudahan cerita singkat ini bisa memotivasi kita kembali untuk terus memperjuangkan agama yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.